tetapkan dulu kejujuran dalam diri kita. Lalu dengarkan ia. Misalnya dia lagi curhat atau berkeluh kesah, kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Sehingga nantinya ketika kita perlu curhat juga, dia juga mendengarkan kita dengan baik. Lalu yang ketiga, jangan menghakimi. Misal nih dia salah, kita harus cari tahu dulu juga apa permasalahannya, kenapa bisa salah kayak gini, kita luruskan kayak gitu. Jangan langsung menghakimi atau menjudge kayak gitu. Lalu selanjutnya jangan bergosip di belakang. Nah, ini kalau bisa harus dihindari. Kalau ada sesuatu yang mengganjal, sebaiknya diomongkan langsung aja, didiskusikan gimana baiknya, jangan kita ngomongin di belakang. Lalu yang selanjutnya, hormati batasan. Nah, walaupun kita sudah akrab nih, kita tetap tahu batasan-batasan etika, saling menghormati, ibaratnya tuh jangan buhulutan kayak itu. Lalu yang terakhir, caranya yaitu menerima dan memaafkan. Bagaimanapun keadaan dia, sedang susah atau sedang senang, diterima. Terus kalau ada kesalahan, sebisa mungkin kita harus bisa memaafkan biar persahabatan kita tuh tetap terjaga sampai kapanpun. Lalu di sebelah kanan itu ada berinteraksi dengan orang lain atas dasar kesamaan. Nah, kesamaan di sini, walaupun kita beda-beda suku, beda-beda agama, dan budaya, pokoknya kebiasaan itu pasti kan ada beda-beda. Nah, kita harus memandangnya itu sama, semuanya sama, kita sahabat sama-sama, misal cewek sama cewek, sama-sama cewek, kayak gitu. Kita nggak boleh mandang dari fisiknya, dari materinya, seperti itu. Lalu di bawah itu ada rencana kegiatan untuk mengisi kegiatan persahabatan yang positif. Penting banget ini, biar kayak persahabatannya tuh terarah, ada nilai plusnya kayak gitu. Misalnya nih ada olahraga bareng, jadi bisa merencanakan dengan sahabat kita, misalnya, nanti sore kita jogging yuk, gitu. Nah, itu kan positif, hal yang buat olahraga, atau malam ini ke majelis. Nah, itu juga bisa, itu hal yang positif. Bisa dibuat rencana seperti itu. Selanjutnya, dalilnya. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dakwatul mar'il muslim aji akhihi bikhoh bizohril ghaibi mustajabah inda ro'sihi malakun muklalun kulama da'a akhihi bi khairi qolal malakul muwakkalu bih amina walaka bimislin. Sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab atau terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, amin, engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi. Hadis riwayat Muslim, nomor 2733. Nah, jadi kalau kita mendoakan saudara muslim kita, tapi saudara muslim kita ini tidak tahu, itu salah satu doa yang mustajab atau terkabulkan. Lalu ada sebuah ungkapan Arab nih berbunyi, sodakoh, sodikoh, min sodikoh, laman sodikoh. Sahabat sejatimu adalah yang senantiasa jujur. Kalau salah diingatkan, bukan yang senantiasa membenarkan. Nah, jadi kalau dia benar-benar sahabat kita, walaupun kita salah, dia pasti bilang kalau kita tuh salah, bukan yang selalu membenarkan kita. Kalau dia masih sering membenarkan kita, berarti dia tidak tulus kayak gitu. Maksudnya tidak memperhatikan kita dengan benar-benar seperti itu. Mungkin dari Ibu itu dulu. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang dibingungkan atau ada yang ingin ditanyakan?
Izin bertanya, Bu. Boleh, silahkan. Nah, jadi kayak ini, Bu. Ulun tuh suah mendengar teman. Ada istilah teman dan istilah sahabat. Tadi kan Pian menjelaskan teman sejati. Lalu ada persahabatan. Tapi yang ulun dengar tuh Bu Ai lebih baik tuh mencari sahabat bukan teman. Nah, menurut Pian tuh lebih baik teman sejati kah atau persahabatan, Bu? Oh, tadi berarti soalnya lebih baik teman sejati atau persahabatan? Gimana, Wil? Tadi bisa diulang? Nah, ini Bu, jadi dalam memilih orang tuh kita harus jadikan dia tuh sebagai teman sejati kah atau persahabatan? Oh iya, baik. Uh, Sebelumnya kan kita harus mengenali dulu nih karakter orang yang mungkin bisa nih jadi salah satu referensi sahabat kita nantinya kayak gitu. Nah, kalau menurut Ibu, kalau teman atau teman sejati atau persahabatan itu harusnya kalau kita sudah tahu sifat dan karakternya baik, maka uh, bagusnya kita buat persahabatan kayak apa ya? Misalnya kita sudah saling mengerti, saling memahami, lalu udah saling paham sikap masing-masing, itu sudah bisa disebut persahabatan. Yang penting kita jangan saling melupakan di waktu susah kayak gitu. Pokoknya waktu susah, senang, tetap bersama kayak gitu. Bagaimanapun keadaannya saling dukung ke hal yang positif. Terus misalnya kita terjerumus ke hal yang jelek, sahabat kita tuh juga harus memberitahu kalau kita tuh salah kayak gitu. Nggak boleh membenarkan kita. Kalau ketemu yang kayak gitu, bisa bisa banget langsung dijadikan sahabat, bisa terjalin persahabatan secara otomatis karena saling memahami tadi, sudah saling menjaga juga, sudah saling nyaman keduanya, seperti itu, Will. Apakah ada yang masih dibingungkan atau kurang jelas? Alhamdulillah sudah jelas, Bu. Terima kasih penjelasannya. Baik, sama-sama. Selanjutnya, ada lagi kah yang ingin ditanyakan anak-anak sekalian? Tidak ada, Bu. Sudah paham, Alhamdulillah. Cukup, Bu. Alhamdulillah. Cukup, Bu. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih banyak karena sudah memperhatikan sampai akhir. Ibu pamit undur diri. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Sampai jumpa. Berelaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Mahrita. Kita lanjutkan berikutnya kepada Ibu Gina, dipersilahkan. Ya, silakan Ibu Gina. Suara Ibu kedengaran ya? Kedengaran, Kedengaran, Bu. Bu. Kedengaran, Bu. Iya. Ya, silahkan lah, sudah presentasi. Gina sudah mulai kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. 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 Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Oke, jadi di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengendalikan emosi.
Hah? Yang Kata. pertama, kita harus mengetahui apa sih emosi itu. Jadi, Ibu akan menjelaskan pengertian dari emosi itu adalah hasil dari reaksi tubuh dalam menghadapi situasi tertentu. Pada hakikatnya itu, emosi ini digunakan untuk keadaan mental dan fisiologi yang berhubungan dengan beragam perasaan, pikiran, dan perilaku. Emosi itu yaitu pengalaman yang bersifat subjektif atau dialami berdasarkan sudut pandang individu, seperti kita sedang merasakan sedih, kesal. Sedih juga merupakan emosi ya. Nah, jadi menurut perspektif Islam, emosi ini identik dengan nafsu yang dianugerahkan oleh Allah. Nafsu ini yang akan membawa manusia menjadi baik atau jelek, budiman atau preman, pemurah atau pemarah, dan lain sebagainya. Emosi juga memiliki jenis dan macamnya. Emosi yang berkaitan dengan syaraf, emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologi, emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologi. Dan yang pertama ada emosi marah, yaitu seperti beringas, mengamuk, benci, jengkel, dan kesal hati. Misalkan seperti Anda sedang dibuat marah oleh teman Anda, misalkan teman Anda meminjam pulpen Anda tetapi tidak dikembalikan, lalu Anda marah. Itu bisa dikatakan sebagai macam emosi. Lalu emosi takut. Emosi takut itu seperti cemas, gugup, khawatir, was-was, atau perasaan tidak tenang. Semisalkan saja Anda sedang ingin melakukan presentasi di depan kelas ya, itu akan menjadikan Anda gugup, khawatir. Itu juga termasuk macam emosi. Lalu yang ketiga ada emosi cinta. Emosi cinta itu seperti penerimaan persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kemesraan, dan kasih. Seperti Anda sedang jatuh cinta ya anak-anak. Kalau emosi iri itu seperti ini teman satu kelas kalian mendapatkan prestasi tetapi kalian tidak, dan kalian iri kepada dia. Nah, itu termasuk emosi juga. Sama seperti emosi sedih, duka, susah, dan pilu. Ketika kamu merasakan sedih, ketika kamu sedang berduka, ketika kamu sedang merasakan susah dan pilu sebagainya, itu juga merupakan macam dari emosi. Lalu, bagaimana sih cara mengendalikan emosi? Jadi, di sini ada 3. Yang pertama, pengalihan. Lalu, yang kedua, penyesuaian kognitif. Lalu yang ketiga, copy strategi. Bentar.
Mohon maaf Ibu Gina, ini udah selesai atau gimana ya Bu? Sebentar, anak-anak Ibu sedang membuka catatan. Ibu lupa. Bentar. Maaf, tadi ada kesalahan. Oke, kita lanjut. Secara teori, cara mengendalikan emosi itu ada 3. Nah, yang pertama yaitu pengalihan. Pengalihan ini adalah suatu cara untuk mengalihkan atau menyalurkan ketegangan emosi pada objek lain. Sebagai contohnya, orang yang senang jatuh cinta namun tak kuasa menyatakan cintanya karena berbagai sebab, akhirnya dia mengalihkannya ke menulis novel atau kumpulan puisi cinta yang tak lain merupakan penyaluran emosi dari apa yang sedang dialami. Lalu yang kedua, penyesuaian kognitif atau cognitive adjustment. Itu adalah realita bahwa kognisi seseorang sangat mempengaruhi sikap dan perilakunya. Jadi, penyesuaian kognitif ini merupakan cara yang dapat digunakan untuk menilai sesuatu sesuai menurut paradigma seseorang yang disesuaikan dengan pemahaman yang dikehendaki. Ada 3 bentuk penyesuaian kognitif, yaitu atribusi kognitif, empati, dan altruisme. Kalau atribusi kognitif itu adalah suatu mekanisme yang menempatkan persepsi berada pada kondisi positif. Jadi setiap masalah itu selalu dilihat dari sisi positifnya saja. Tetapi juga selalu beriringan dengan atribusi negatif yang mengandung konflik secara berkecamuk dalam kehidupan manusia. Lalu ada empati, yaitu kesadaran diri dalam seseorang untuk turut merasakan apa yang sedang dialami orang lain. Empati ini mendorong sikap empati. Ajaran Islam itu mendorong sikap empati ini karena dengan sikap ini akan melahirkan ketulusan dan dorongan untuk menolong orang lain. Lalu, altruisme merupakan salah satu prinsip dalam relasi interpersonal yang melukiskan orang yang memberi pertolongan kepada sesama tanpa pamrih, kecuali mengharapkan ridha Allah. Lalu yang ketiga ada copy strategi. Copy strategi ini dimaknai sebagai tindakan seseorang dalam menanggulangi atau menerima dan menguasai suatu kondisi yang tidak diharapkan. Strategi coping ini terdapat 2, yaitu emotional focus coping, yang berarti fokus penanggulangan pada emosi yang dirasakan, dan problem focus coping, yang secara singkat berarti fokus menanggulangi pada masalah yang dihadapi. Dalam ajaran Islam itu terdapat 2 mekanisme dalam pengendalian emosi dan menanggulangi masalahnya, yaitu mekanisme sabar dan syukur serta maaf. Sabar itu adalah jalan terbaik agar seseorang tidak larut dalam emosi negatif. Secara ilmiah dan alamiah, suatu peristiwa yang menimbulkan emosi utama atau mayor dapat diikuti oleh beberapa emosi minor sekalipun. Sebagai yang dikisahkan dalam hadis Rasulullah SAW berikut ini, Nabi SAW menjumpai seseorang wanita sedang menangis di sebuah kuburan. Dalam riwayat lain, menangisi kematian anaknya, lalu menasehati, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Wanita itu menjawab ketus karena tak mengetahui yang menasehatinya adalah Nabi. Bukan urusanmu, kamu tak merasakan musibah yang saya alami.
Beberapa waktu berselang, wanita itu datang ke rumah Nabi SAW dan mengatakan, "Mohon maaf, saya tidak mengenali waktu itu. Kini aku sudah bersabar." Kemudian Nabi bersabda, "Sabar itu pada benturan pertama di awal peristiwa." Jadi, sabar itu dari awal, bukan yang pas di pertengahan udah emosi di permukaan lalu sabar, itu enggak. Jadi sabar itu dari awal. Selain sabar, ajaran Islam juga mengajarkan tentang pentingnya pengendalian emosi dengan cara bersyukur. Bersyukur itu sebuah bentuk pengakuan bahwa segala kenikmatan berasal dari Allah dan kembalinya kepada Allah, kapanpun yang Dia kehendaki. Lalu yang terakhir adalah pemaaf atau forgiveness. Itu adalah strategi coping yang paling penting dalam Islam. Rasulullah itu adalah pribadi agung yang sangat terkendali emosinya, yang mampu menahan amarahnya terhadap stimuli negatif yang dihadapi. Jadi Al-Quran menggambarkan bagaimana cara mengendalikan emosi dan cara mengatasinya. Menahan amarah itu bukan berarti menyimpan yang sewaktu-waktu diletupkan, tetapi juga memberi maaf dalam sebuah proses, meleburkan semua yang menghadirkan kelapangan dalam hati. Jadi kesimpulannya di sini, di dalam Al-Quran itu secara luas telah mengupas bagaimana cara orang-orang beriman memiliki formula untuk menghadapi berbagai konflik batin, mengendalikan dorongan bawah sadar yang mengarah kepada keburukan, serta melakukan tindakan-tindakan positif untuk mereduksi ketegangan emosi dalam menjalankan perjalanan kehidupan yang dialaminya. Kemampuan mengendalikan ketegangan emosi, konflik batin, dan mengendalikan dorongan bawah sadar yang akan mengantarkan individu ke kehidupan yang bahagia. Oke, penjelasan Ibu sampai sini. Bagaimana anak-anak, apakah bisa dipahami? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa, Bu. Baik. Karena sudah paham, jadi Ibu cukupkan penjelasan Ibu sampai di sini. Salah hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih sudah memperhatikan dan sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Gina sudah tampil lah. Kita lanjutkan Ibu Anissa Mardianti Putri. Ya, bagaimana Anissa? Anissa, tadi sudah masuk meet Anissa lah. Insya Allah bisa, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, dipersilahkan. Tapi maaf, Bu, Lun kada bisa membuka kamera, Bu. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Belum kan? Nah, pagi ini Ibu akan menyampaikan materi bimbingan klasikal yang berjudul Menentukan Sekolah Lanjutan. Di sini yang pertama kita harus mengenal jenis sekolah lanjutan dulu. Jenis sekolah lanjutan yang pertama itu ada SMA, SMK, dan MA. Sekolah menengah
Yang pertama, sekolah menengah umum yaitu SMA. Sekolah menengah umum merupakan salah satu jenis sekolah yang dapat dimasuki setelah SMP. Sekolah menengah umum mengutamakan persiapan siswa melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan lebih tinggi. Maksudnya tuh dalam rangka mempersiapkan siswa memasuki pendidikan tinggi pada sekolah menengah umum SMA diselenggarakan program pendidikan khusus. Ada 3 program pengajar di SMA, yaitu program matematika, IPA, dan IPS. Selanjutnya, sekolah menengah kejuruan SMK. Sekolah menengah kejuruan atau SMK yang dulu akrab di telinga kita dengan sebutan SMEA dan STM merupakan salah satu jenis sekolah menengah yang dapat dimasuki setelah SMP. Sekolah menengah kejuruan bertujuan untuk yang pertama menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Kedua, menyiapkan siswa agar mampu memilih karir. Ketiga, menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah dan mengisi kebutuhan dunia usaha. Yang ketiga itu madrasah aliyah atau MA. Ini adalah salah satu sekolah yang dapat dijadikan pilihan selepas SMP. Hampir sama dengan SMA, Madrasah Aliyah ini memiliki 4 jurusan, yaitu program matematika dan ilmu alam, program ilmu-ilmu sosial atau IPS, dan program ilmu pengetahuan alam atau IPA, dan ilmu-ilmu keagamaan juga. Selanjutnya, next. Cara mempersiapkan diri memasuki sekolah menengah. Jika kalian ingin berhasil dalam mengikuti pendidikan di sekolah menengah, kalian perlu mempersiapkan diri untuk memilih sekolah menengah yang sesuai dengan bakat dan minat kalian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih sekolah menengah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita tuh harus menentukan tujuan setelah lulus sekolah menengah. Kedua, mempersiapkan diri sedini mungkin. Ketiga, mempertimbangkan bakat yang kalian miliki karena setiap siswa memiliki bakat yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Keempat, berbicaralah dengan orang tua karena orang tua adalah pendukung kalian dalam keberhasilan menyelesaikan pendidikan. Bicarakan kelanjutannya setelah sekolah lanjutan. Yang kelima, mintalah bimbingan guru BK di sekolah kalian. Mereka dapat membantumu dalam memilih dan menentukan sekolah lainnya. Baik, itu saja materi dari Ibu. Apakah ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Rafika Melda Fitri, izin bertanya. Biasanya kan, Bu, kalau misalkan dari SMP, habis itu ke MA misalkan, kan banyak jurusannya. Misalkan saya mau jurusan IPA, kan belum tentu lulus di jurusan IPA. Pasti ada pilihan keduanya, biasanya di data yang pemilihan jurusan. Terus pas tes, saya lulusnya di IPS yang tidak saya inginkan. Yang saya harapkan itu kan jurusan IPA, terus saya masuk ke IPS. Itu gimana, Bu?
Ya, kalau Maulida ada? Oh, Maulida adalah. Ada, Bu. Nah, ya. Kita skip dulu untuk oh ya, Anissa masuk sudah. Alhamdulillah. Anissa? Halo, Anissa? Anissa sudah bergabung. Anissa. Halo, Anissa? Anissa bisa melanjutkan lah, sudah masuk meet lah Anissa. Mungkin agak keluar masuk lah ya, berarti kita lanjutkan ke Maulida lah. Nah, silahkan Maulida. Bu. Ya. Mohon maaf sebentar Bula, Ulun agak terkendala di jaringan Bu. Oh ya, kayaknya memang agak gangguan. Ibu juga nah, cuman bisa aja. Untuk suara alhamdulillah bisa kedengaran. Gak apa-apa kalau Maulida mau mulai sambil menyapa dulu sebelum PowerPoint-nya di-share. Nggih, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siang, Bu. Alhamdulillah baik. Baik ya. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, apakah anak-anak Ibu hadir semua pada hari ini? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Kita memulai bimbingan pada hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang Ibu sampaikan dapat diterima dengan baik dan mendapat keberkahan. Nah, berdoa dalam hati masing-masing ya. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Apakah Wilda Octavia bisa men-share screen sudah? Ulun cobain dulu sebentar Bu lah. Tinggi. Izin tadi itu terlihat ke PPT-nya Bu? Sudah terlihat? Inggih, tapi agak ngali Enggak di slide kayak gitu. Oh, inggih. Ada apa lah kayak tadi Bu? Inggih kada apa-apa gin. Kalau nya kada bisa. Nah, di sini Ibu akan memberikan bimbingan tentang meningkatkan kesadaran berperilaku baik. Nah, anak-anak Ibu sekalian, apakah ada yang tahu apa itu perilaku baik? Ibu tunjuk ya. Wilda Octavia, apakah Wilda tahu apa itu perilaku baik? Nah, Ulun izin Bula. Menurut Ulun perilaku baik tuh
yang kayak pada menyinggung orang aja pang Bu Ai kayak itu. Serta ulun. Oh iya, bagus ya jawaban dari Wilda ya. Ini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu perilaku baik. Perilaku baik atau terpuji merupakan sikap, ucapan, dan perbuatan atau akhlak yang kita lakukan sehari-hari yang sesuai dengan ajaran Islam. Setiap manusia harus memiliki perilaku yang baik atau terpuji, karena perilaku adalah cerminan dari diri kita sendiri. Nah, perilaku atau akhlak merupakan hal yang amat fundamental dalam Islam. Misi utama Rasulullah diutus oleh Allah pun juga untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak terbagi menjadi 3, yakni akhlak atau perilaku manusia kepada Allah, akhlak individu manusia kepada masyarakat dan alam, serta akhlak manusia kepada dirinya sendiri. Penerapan akhlak yang mulia sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, mengingat kemuliaan yang ditentukan oleh kemuliaan akhlaknya. Begitupun dengan sebuah sistem akan berjalan dengan baik apabila diisi dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nilai unggul dibanding makhluk semesta lainnya. Hal ini karena manusia dibekali dengan kemuliaan dan keutamaan yang luar biasa, yaitu akal. Sebagai makhluk yang berakal, hendaknya kita mampu membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang buruk. Selanjutnya, cara agar dapat meningkatkan perilaku yang baik. Yang pertama yaitu perbanyak ke majelis spiritual agama. Ketika kita datang ke majelis spiritual agama, kita akan berteman dengan orang-orang di sana dan tahu bagaimana adab-adab yang ada di sana. Yang kedua, menaati orang tua dan guru. Ketika kita menaati orang tua dan guru, otomatis kita akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua dan guru. Dan perintah dari orang tua dan guru tidak mungkin ada yang menyimpang atau menyuruh kita untuk berperilaku yang tidak baik seperti itu. Yang ketiga, belajar introspeksi diri. Dengan mengintrospeksi diri, kita akan belajar dan ingin melakukan perilaku yang lebih baik lagi. Yang keempat, lebih menjaga lingkungan pergaulan. Dengan kita berteman dengan orang yang baik, maka kita akan selalu berperilaku baik. Yang kelima, mencari idola yang dapat memotivasi ke arah perilaku yang lebih baik. Contohnya kita mengidolakan Nabi Muhammad, maka kita akan mengikuti perilaku seperti Nabi Muhammad. Yang keenam, meminta dan mendengarkan masukan dari orang lain. Dengan meminta dan mendengarkan masukan dari orang lain, maka kita akan lebih mengintrospeksi diri kita, apa kekurangan dari kita, dan kita akan melakukannya lebih baik lagi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran." Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Ibnu Katsir menerangkan bahwa ayat yang mulia itu merupakan dalil pokok yang paling besar yang menganjurkan kepada manusia yang beriman agar meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua ucapan, perbuatan, dan sepak terjangnya. Nah, contoh-contoh dari perbuatan baik sesuai ajaran Islam, yang pertama itu memberikan harta, uang atau makanan yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, memberikan makan hewan dan menyirami tumbuhan. Yang ketiga, bertegur sapa dengan ramah kepada orang yang dikenal. Yang keempat, menghormati sesama manusia, terutama yang berusia lebih tua. Yang kelima, berkata dengan sopan dan menghindari perkataan kasar. Yang keenam, membantu pekerjaan orang tua. Yang ketujuh, menolong orang yang sedang kesusahan. Yang kedelapan, selalu bersyukur di setiap keadaan. Yang kesembilan, selalu menjaga kebersihan tempat tinggal dimanapun kita berada. Nah, apakah anak-anak sekalian ada yang ingin ditanyakan? Mau bertanya, Bu? Ya, silakan.
Tadi Ibu menjelaskan loh, akhlak atau perilaku tuh ada 3. Salah satunya akhlak kepada diri sendiri. Bisakah Bu, Ibu berikan contoh akhlak atau perilaku yang baik terhadap diri sendiri? Makasih Bu. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya, anak Ibu. Ya, yang pertama contohnya yaitu akhlak untuk diri sendiri kan. Yang pertama yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kewajiban setiap muslimah. Jadi seseorang yang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh berarti ia sudah berakhlak mulia pada dirinya sendiri. Yang kedua, memakan sesuai takaran. Ketika kita makan sesuai takaran kayak memakan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, maka itu akan membuat pencernaan kita lebih bagus dan itu salah satu akhlak kita agak untuk diri sendiri. Yang ketiga itu bekerja keras. Islam sangat mewanti-wanti umatnya untuk tidak menjadi pemalas. Jika seseorang memiliki suatu keinginan, ia dihimbau untuk bekerja keras merealisasikan keinginannya tersebut. Dalam Islam, bekerja keras istilahnya adalah berikhtiar sesuai kemampuan manusia masing-masing kan. Bekerja dan tidak terpaku pada orang lain. Nah, itu termasuk juga pada akhlak pada diri sendiri. Apakah dapat dipahami, anak Ibu? Inggi, alhamdulillah dapat Bu. Ya, alhamdulillah ya. Apakah yang lain ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Ya, ya. Sepertinya bimbingan pada hari ini sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan bertemu di lain waktu. Jadi Ibu tutup bimbingan pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah tuntas Ibu Maulida. Ya, selanjutnya Anissa, bagaimana Anissa, sudah bisakah dilanjutkan? Halo Anissa. Nah, kalau belum berarti Latifah sudah masuk lah, Latifah lah. Adalah di sini Latifah ya belum ada, berarti kita lanjut berikutnya. Muhammad Abidillah. Nah, Muhammad Abidillah ada Bapak Abidillah. Abidillah. Oh, tidak ada, berarti kita ke bawahnya lagi. Muhammad Fauzi ada? Hadir Ibu. Nah, Bapak Fauzi lah. Ya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong nih, sudah makan nih anak-anak Bapak nih? Sudah Bapak. Sudah Bapak Uje. Oh, itulah. Gini. Oh, yang pertama-tama lebih baik kita berdoa dulu sebelum melakukan konseling bimbingan klasikal. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Saya absen dulu ya teman-teman. Teman-teman, anak-anak. Yang pertama, Wilda Octavia. Apakah hadir? Oh, hadir. Yang kedua, Ulia Ulfah. Apakah hadir? Hadir, Pak. Yang ketiga, Muhammad Hafiz. Apakah hadir? Alhamdulillah hadir, Pak. Terima kasih banyak.
Alhamdulillah lengkap ya. Sekarang saya ingin mengadakan bimbingan konseling klasikal. Topiknya yaitu mengetahui minat dan bakat. Next, Wilda. Apa itu minat? Nah, minat adalah dapat diartikan sebagai perasaan tertarik terhadap seseorang, terhadap sesuatu yang menimbulkan keinginan dan dorongan yang kuat untuk melakukan suatu hal. Setiap orang pasti akan tumbuh dan berkembang dan memiliki minat atau mengalami ketertarikan dengan suatu hal. Minat akan tumbuh secara alamiah berdasarkan pengaruh lingkungannya. Seseorang yang mengembangkan minat atau hal yang disukainya secara efektif, maka dia akan lebih berguna di kehidupan. Yang kedua, apa itu bakat? Bakat adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang secara alami dan bisa dikembangkan secara lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Sementara itu, bakat dapat diartikan sebagai suatu keahlian seseorang sejak ia dilahirkan. Seseorang yang memiliki bakat terhadap suatu hal akan dapat lebih cepat dan lebih baik dalam mempelajari hal. Bakat seorang tidak akan pernah hilang dari dirinya karena bakat merupakan potensi yang dimiliki sejak lahir. Next, Wilda. Pemahaman tentang bakat dan minat dan bakat serta pengembangannya. Banyak yang beranggapan bahwa minat dan bakat adalah dua hal yang sama, padahal keduanya berbeda. Nah, minat cenderung pada keadaan di mana individu memiliki perhatian khusus terhadap suatu dan ingin mempelajarinya lebih dalam. Sedangkan bakat yaitu suatu yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa hilang di dalam diri kita. Next. Bakat terbagi menjadi dua, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum adalah kemampuan atau potensi dasar seseorang dan dimiliki setiap individu. Kalau bakat khusus merupakan kemampuan atau potensi khusus yang dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Next, Wilda. Cara pengembangan minat dan bakat. Yang pertama, minat ialah dengan sering-sering mendengar, melihat, ataupun mengikuti sesuatu yang berhubungan dengan minat kita. Dan lama-kelamaan minat kita akan menjadi bakat. Next. Cara pengembangan bakat ialah dengan sering-sering latihan mengenai bakat kita atau bisa juga kita mengikuti les khusus untuk mengembangkan bakat kita. Next lagi. Yang satu, memberi perhatian. Nah, siswa yang merasa tidak diperhatikan oleh gurunya, tidak jarang prestasi dan motivasi belajarnya menurun. Pada hakikatnya, siswa butuh adanya perhatian atau dukungan dari guru. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan orang tua. Menjalin kerjasama dengan orang tua jika dilakukan dengan baik dan benar, maka bisa mendorong semangat siswa yang berkegiatan di sekolah. Yang ketiga, rutin memberikan latihan. Nah, minat dan bakat yang sudah terlihat dari siswa
harus diberikan pembinaan dan pelatihan rutin oleh gurunya. Hal ini bertujuan supaya minat dan bakat dari siswa tersebut bisa berkembang dengan baik. Yang keempat, mendukung ekstrakurikuler. Beberapa guru merasa tidak nyaman jika siswanya merasa lebih efektif dalam kegiatan ekstrakurikulernya. Guru khawatir jika siswa lebih aktif di kegiatan tersebut. Materi pelajaran di kelas nantinya akan tertinggal. Nah, disinilah pentingnya komunikasi dan pembimbingan kepada siswa dan pengampu kegiatan tersebut. Jika guru melihat siswa tersebut memiliki potensi yang bagus untuk berkembang melalui ekstrakurikulernya, maka guru bisa mempertimbangkan bahwa siswa tersebut minat dan bakatnya berkembang melalui kegiatan itu. Yang kelima, melakukan evaluasi. Guru juga berperan sebagai evaluator yang bertugas memberikan masukan kepada siswa terkait pengembangan minat dan bakatnya. Misalkan jika ternyata minat dan bakat tersebut sulit diwujudkan oleh siswa. Nah, guru bisa memberikan masukan terkait hal-hal apa saja yang harus dilakukan siswa untuk mewujudkan hal tersebut. Next. Nah, sehubung dengan bakat, dalam Al-Quran telah dijelaskan pada Quran Surah Al-Isra ayat 84, surah yang ke-17, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kul kullu ya'malu ala syakinatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Artinya, katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, ayat tersebut dapat dikaitkan dengan bakat yang dimiliki setiap manusia. Dalam kata, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Bahwa manusia terlahir dengan kemampuan atau bakat yang berbeda-beda. Sedangkan minat merupakan sesuatu yang berkembang karena suatu proses. Ada 4 hal yang dapat mempengaruhi minat seseorang, diantaranya perhatian, rasa ingin tahu, kesempatan, kesenangan, dan kenikmatan. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan tentang materi bimbingan klasikal pada hari ini? Ada yang ditanyakan? Oh. Atau tidak ada? Alhamdulillah, berhubung kontrak waktu sudah 15 menit, Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bisa dipahami. Tuntas Bapak Fauzi ya UASnya. Kita lanjutkan. Cek lagi Anissa, sudah ada Kak Anissa? Nah, belum Anissa. Muhammad Abidillah, Latifah, kemudian Muhammad Hafiz. Nah, Bapak Hafiz ada? Bapak Hafiz? Nah, ada namanya. Ada dua. Berarti silahkan dilanjutkanlah Bapak Hafiz. Sebelum dimulai, nah jangan lupa responnya ya, kasihan gurunya menyampaikan misalnya kalau tidak ada sampaikan aja tidak ada atau paham Bapak, nah dan lain sebagainya. Ya silahkan Bapak Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kurang ya. baik, Pak. Oh, kurang baik. Banyak istirahat lah.
Jadi perkenalkan, nama Bapak Muhammad Hafiz ya. Saya di sini, kehadiran saya di sini untuk melakukan bimbingan klasikal ya, pada layanan pribadi ya, yang mengacu tema pada hari ini yaitu mengatui kepribadian yang baik. Ya. Layanan ini tidak lama, kadalawas ya, paling kada maksimal 10 menit lah. Oke. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Next slide please. Gitu. Nah, apa itu kepribadian? Adik-adik kalian tahu nggak apa itu kepribadian? Ada yang tahu? Belum tahu, Bapak. Tidak tahu, Pak. Oke, next slide. Kepribadian adalah sikap. Kepribadian adalah sikap, perilaku, dan sifat baik yang melekat pada diri seseorang atau keseluruhan seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu yang lain. Maaf, ini ada terkendala PPT. Mohon tunggu sebentar. Iya, itu aja dah. Lah. Kepribadian adalah sikap, perilaku, dan sifat seseorang yang melekat pada diri seseorang atau keseluruhan seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu yang lain. Artinya apa? Bagaimana seorang mereaksikan dirinya, bagaimana dia merespon seseorang ataupun individu lain dengan cara dia seperti apa, itulah namanya kepribadian. Kepribadian itu mengacu kepada dua hal, yaitu adalah kepribadian yang baik, positif, dan juga kepribadian yang buruk. Ya. Next slide, please. Oke. Kepribadian yang baik. Kepribadian yang baik adalah kepribadian yang memiliki karakter yang kuat. Itu bisa diartikan sebagai seseorang yang tidak mudah terpengaruh oleh orang lain yang memiliki prinsip yang kuat. Karena memiliki prinsip yang kuat. Prinsip yang dimaksud tentu saja adalah sesuatu yang sifatnya positif. Yang dimana kepribadian yang baik adalah orang-orang yang mungkin tidak gampang terpengaruh oleh hal-hal yang mungkin bukan dari prinsipnya ataupun bukan sesuatu yang positif. Dan itulah namanya kepribadian yang baik ya. Dan kepribadian yang baik bisa dipacu dan bisa kuat ya. Dan itu adalah positif. Kepribadian yang baik yang positif ya. Terus next slide lagi. Kepribadian yang baik sebagai seorang muslim, yaitu diantaranya adalah yang pertama adalah sopan santun. Nah, sopan santun itu adalah salah satu hal yang paling dominan ya dari antara yang lain ya, karena sekaligus mempunyai sopan santun yang baik itu juga mencerminkan kepribadian yang baik seperti akhlakul karimah ya, dan juga akhlak yang mungkin baik ya, tidak mazmumah ya. Oke. Yang kedua ada sabar. Ini dimana kita harus selalu sabar menghadapi suatu permasalahan mungkin, atau sabar dalam menghadapi permasalahan duniawi atau permasalahan yang kalian alami ya. Harus sabar dalam menjalaninya, dan itulah salah satu pribadi yang baik ya, sabar. Terus yang ketiga adalah cinta keimanan. Cinta keimanan juga termasuk pribadi yang baik sebagai muslim. Di mana keimanan yang kuat juga bisa mempengaruhi pola pikir pribadinya dan juga imannya ya. Itu cinta keimanan. Terus yang keempat ada
bersyukur. Bersyukur, ya. Bersyukur juga termasuk pribadi yang baik, walaupun pribadi yang baik sebagai muslim. Yang mana bersyukur apapun yang kalian miliki, bersyukur apapun yang kalian punya, karena semua itu bukan milik kita. Ya. Yang mana bersyukur ya. Yang kelima, adil. Yang keenam, damai, ya, damai. Yang ketujuh, saling mengenal, yaitu komunikasi juga perlu dalam hal kepribadian yang baik, ya, bersosialisasi terhadap lingkungan di sekitar kalian, ya, di mana pribadi yang baik juga harus diterapkan, ya, tidak hanya untuk disimpan sebagai teori, ya. Terus yang terakhir, taat, ya, taat terhadap perintah agama, taat terhadap ajaran-ajaran agama, dan juga taat terhadap tata tertib yang ada di negara kita, ya. Sebagai Islam juga harus tahu ajaran-ajaran apa yang harus diterapkan dan apa yang harus ditinggalkan. Oke, sebagai penguat bimbingan hari ini, yang terdapat dalam surah, saya mengambil dalam surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakat summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling dan atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Baik, sekian bimbingan klasikal hari ini, ya. Mungkin dari adik-adik, dari teman-teman, anak-anak, ada yang ingin ditanyakan terkait mengetahui kepribadian yang baik. Alhamdulillah paham. Bagaimana yang lain? Alhamdulillah paham, Bapak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah udah paham, Pak. Penjelasan Ken jelas. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran kalian, ya. Saya sangat menghargai itu. Ya, sekian dari layanan pribadi dari saya, bimbingan klasikal untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah, Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah tuntas untuk Bapak Hafiz UASnya lah. Kita lanjutkan berikutnya Muhammad Khatami. Nah, Bapak Khatami ada? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Ya, silahkan. Izin bertanya, apakah sudah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Bapak. Oke, terima kasih responnya anak-anak. Baik, langsung saja Bapak mulai, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam bimbingan klasikal. Nah, yang mana pada hari ini Bapak akan membawakan topik yang berjudul mengembangkan kemampuan diri. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kita memulai sesuatu itu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang pertama, dari adik-adik, apakah sudah tahu apakah itu kemampuan? Belum tahu, Bapak. Belum tahu, Pak. Belum tahu kan? Jadi, kemampuan itu adalah kesanggupan ataupun kecakapan seorang individu dalam menguasai suatu keahlian dan digunakan untuk mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Nah, sebagai contoh, adanya kayak misal penyanyi. Nah, itu berarti kemampuannya itu di bidang musikal, bidang musik. Seperti contoh ada atlet, ada pemain bola. Nah, itu kemampuannya di bidang olahraga. Nah, itu mungkin seperti itu untuk contoh dari kemampuan. Karena tiap kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Seperti contoh kayak misalkan adik-adik di kelas ini pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Maka dari itu tidak sepatutnya kita menyamaratakan kemampuan di antara kita, karena tadi setiap kita tuh mempunyai kemampuan yang berbeda. Oke. Itu untuk kemampuan. Nah, yang kedua, apakah adik-adik tahu perbedaan keinginan dan kemauan? Ada yang tahu belum? Belum tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Belum tahu kan? Belum tahu, Pak. Ini, Pak, ada bedanya kah? Ya, betul sekali, adik Almeida. Jadi, untuk keinginan itu berbeda dengan kemauan. Kalau keinginan itu kita hanya stuck atau berhenti pada suatu pengharapan, bukan pada tindakan nyata. Nah, sedangkan kemauan itu ada tindakan nyata yang tercipta, ada tindakan nyata yang dihasilkan. Seperti contoh, saya ingin jadi dokter. Nah, itu sekedar pengharapan aja, sekedar keinginan, tidak ada tindakan nyata. Nah, akan tetapi jikalau kemampuan, apabila kemauan itu ada tindakan nyata, kayak misalkan saya mau jadi dokter, maka dari kalimat itu pasti dia akan mempelajari bagaimana seperti misalkan jadi dokter. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, pasti di sini kan adik-adik semua kan sudah kira-kira kisaran umurnya sekitar 19 sampai 20 ke atas. Nah, pasti dalam berinteraksi adik-adik sudah banyak bertemu dan mengenal beberapa kepribadian ataupun sudah bertemu dengan banyak orang di luar sana yang masuk ke dalam kehidupan adik-adik. Bahkan adik-adik pun sudah mengenali kepribadian mereka. Adik-adik sudah mengenali seperti contoh siapa orang tua di rumah, siapa teman di sekolah, siapa teman di perkuliahan, ataupun bahkan organisasi. Akan tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah adik-adik sudah mengenali diri sendiri? Itu dulu. Nah, kira-kira nih apakah setelah dari kira-kira 19 tahun, kira-kira apakah adik-adik sudah mengenali siapa sih diri adik-adik sendiri? Siapa sih jati diri adik-adik sendiri? Apakah sudah mengenali? Bapak, kalau sebelumnya, Pak. pribadi, kalau mengenali sudah, tapi untuk proses jati diri masih mencari, Bapak. Oke, keren. Ada yang lain tadi yang ingin bersuara? Kalau ulun belum sepenuhnya, Pak. Ada alasannya, adik Sodikin? Kalau alasannya, Pak, kenapa ulun belum sepenuhnya? Karena kadang-kadang ulun nih dari diri ulun ini bisa berubah, Pak.
Nah, itu yang masih ulun bingungkan. Iya. Berarti kurang lebih seperti tanggapan dari adik saudari Almaida ya. Ya, itu masuk dari proses pencarian jati diri adik Sodikin. Nah, jadi langsung saja Bapak jelaskan ini sedikit kiat-kiat bagaimana kita caranya mengenali diri kita sendiri, yaitu kita harus mengerti dan paham akan dari konsep analisis SWOT. Nah, jadi untuk analisis SWOT sendiri yaitu untuk S-nya itu kita harus mengetahui apa kekuatan yang ada pada dalam diri kita. Seperti contoh, kita orangnya jujur, kita orangnya percaya diri, kita orangnya pantang menyerah. Nah, itulah yang menjadi kekuatan kita dalam mengembangkan diri. Akan tetapi, kita juga yang namanya ada kekuatan, kita pasti juga punya kelemahan. Jadi, untuk W itu ya adalah weakness, yaitu kelemahan kita. Bagaimana kelemahan kita? Seperti contoh, kita selalu pesimis. Kita kadang bisa ragu dalam beberapa hal, dalam memutuskan keputusan. Kita kadang malas, kita bahkan kadang overthinking. Nah, itulah menjadi kelemahan dalam diri kita. Nah, terlepas dari itu, ada lagi yang namanya O tadi, opportunities. Nah, opportunities ini yaitu bagaimana peluang kita di luar agar bisa menyalurkan potensi kita atau kemampuan kita. Seperti contoh, opportunities itu yaitu kita sudah masuk di universitas yang memang unggul seperti contoh UIN kan. Nah, itu sudah masuk unggul. Nah, akan tetapi ada lagi ancaman dari opportunities itu sendiri yaitu T tadi, treat itu yaitu ancaman. Nah, apa ancamannya? Kita berkuliah di UIN, universitas yang unggul, berakhlak, akan tetapi pasti kita akan menemui banyaknya pesaing-pesaing yang hebat, banyaknya mahasiswa-mahasiswa yang levelnya bisa dibilang lebih baik lah daripada kita. Itulah menjadi ancaman kita. Akan tetapi bagaimana caranya kita bisa menyeimbangkan itu semua dengan kekuatan kita dan peluang tadi supaya kita tidak down dengan diri kita sendiri. Nah, kita intinya bagaimana kita mengenali diri kita sendiri yaitu kita kenali apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa peluang kita, dan apa ancaman kita. Itu. Dan yang terakhir nih ada bagaimana sih caranya mengembangkan kemampuan diri, yaitu langsung saja Bapak percepat ya, mengingat waktu juga. Bagaimana caranya kita mengembangkan diri, yaitu yang pertama tadi kita harus sadari dan menerima kemampuan diri kita sendiri. Bagaimana kita harus menerima kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri. Jikalau kita belum menerima kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri, kita pasti akan kesulitan dalam mengembangkan diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah buatlah perbandingan dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain. Jadi patokan untuk mengembangkan diri itu diri kita sendiri, diri kita yang kemarin-kemarin itu kita evaluasi bagaimana kita menata ke depannya untuk lebih baik. Itu. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Kemudian yang ketiga itu adalah berani keluar dari zona nyaman. Nah, berani keluar dari zona nyaman ini artinya kita itu sama sebenarnya di seluruh dunia diberikan waktu 24 jam yang sama, akan tetapi hanya saja orang yang lebih sukses, dia lebih melangkah duluan. Ketika orang lain berlari, kita malah berjalan. Ketika orang lain berjalan, kita malah merangkak. Nah, maka dari itu kita harus membalap itu semua. Nah, kemudian yang terakhir, jalinlah relasi dengan orang-orang hebat. Karena ada ingat nih sedikit dari Bapak, sedikit redaksinya. Kalau misalkan kita berteman dengan seseorang, itu pasti akan ngaruh. Seperti contoh, berteman dengan pandai besi, maka kita akan kena percikannya. Berteman dengan orang penjual parfum, maka kita akan kena baunya juga. Nah, itulah tadi cara-cara mengembangkan kemampuan diri. Lalu, untuk dalilnya, itu di dalam Al-Quran kita sudah diberitahukan oleh Allah bahwasanya dalam Quran surah Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya apapun yang kita rasa berat, apapun yang kita rasa kita tidak mampu, padahal sejatinya kita itu mampu. Akan tetapi itu tadi kita harus mempunyai keberanian, kita harus mempunyai mindset yang memang harus mindset jangan sampai kita itu tidak mampu, akan tetapi kita itu sanggup. Itu dari yang pertama. Kemudian untuk dalil penguat keduanya itu adalah
di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya eh, perubahan itu tidak akan terjadi secara ajaib. Artinya harus ada usaha dari diri kita sendiri. Kita jangan sampai kita terpuruk dalam kegagalan. Nah, ujian itu sejatinya menguatkan, bukan melemahkan. Makin tinggi pohon, makin kencang angin yang menerpanya. Nah, maka dari itu dalam Quran surah Ar-Ra'd yang dapat Bapak simpulkan yaitu kita itu harus ada duit. Duit di sini bukan arti duit, akan tetapi D di sana itu doa, U di sana usaha, I di sana ikhtiar, dan yang terakhir T-nya adalah tawakal. Karena doa itu adalah dapat merubah takdir. Nah, akan tetapi jika lo doa tanpa usaha, sama aja bohong. Nah, maka dari itu kita jangan lepas yang namanya doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Nah, mungkin itu saja dari Bapak nih terkait materi mengembangkan kemampuan diri. Nah, jika adik-adik ada yang ingin ditanyakan, boleh sebutkan namanya. Ataupun jika sudah sejelas, akan Bapak tutup. Bagaimana adik-adik? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah jelas, Pak. Alhamdulillah jelas, Pak. Alhamdulillah, Pak. Jelas, izin bertanya. Oke, silakan Saudari Almeida untuk pertanyaan penutup sekaligus ya. Jadi Bapak, ulun izin bertakun, seandainya nih ada orang yang mengatakan bahwasannya dia sudah berusaha mengenal dirinya sendiri dalam artian mencoba berbagai hal supaya bisa menemukan jati diri dia sesungguhnya dalam artian kemampuan yang dia bisa itu seperti apa, tapi selalu berakhir pada ketidakcocokan. Itu menurut Pian bagaimana, Pak? Kan kata Pian tadi secara tidak langsung, secara tersirat kan semua orang punya kemampuannya. Mungkin prosesnya saja tinggal menunggu. Itu bagaimana maksudnya, Pak? Makasih. Oke. Jadi terkait mencari jati diri, namun ternyata ujung-ujungnya belum menemukan jati dirinya seperti itu ya. Oke. Mungkin di sini jati diri seorang tadi ya memang berbeda-beda, akan tetapi pada akhirnya pencarian jati diri seseorang itu bukanlah pada pencarian itu sendiri, akan tetapi pada prosesnya itu sendiri. Bagaimana proses yang ia dapat setelah mencari-cari jati diri dari si orang itu. Bukan pada apa yang sedang dicarinya, akan tetapi prosesnya itu. Proses dia berusaha. Nah, disitulah jati dirinya, kemungkinan jati dirinya yang ia temukan di situ, atau bahkan di dalam proses itulah jati dirinya ditemukan. Artinya jati dirinya di sana adalah sebagai orang yang pantang menyerah, sebagai orang yang tidak pernah menyerah, tidak pernah ragu. Artinya dia adalah orang yang berani dalam terus mencari hal-hal baru, apa yang belum ia dapatkan di dalam hidupnya. Nah, akan tetapi itu tidak menutup kemungkinan dia akan menyesal karena tidak menemukan jati dirinya, karena dia sudah menemui hal-hal baru yang ada dalam hidupnya. Nah, mungkin itu aja nih jawaban dari Bapak untuk Saudari Almeida. Iya, Pak, bisa dipahami. Terima kasih, Bapak Hatam. Oke. Nah, jadi untuk statement penutupnya pada hari ini yaitu habiskanlah jatah kegagalanmu agar tersisa hanya satu keberhasilan, satu jatah keberhasilan. Jadi kita harus gagal terus agar kita bisa mendapatkan keberhasilan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, alhamdulillah. Untuk kesempatan kali inilah kita ada